Saya juga telah memerintahkan kepada Kapolri, Panglima TNI, dan Kepala BIN untuk meningkatkan kewaspadaan. Saya tegaskan sekali lagi tidak ada tempat bagi terorisme di tanah air. Halo pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Afiani Malik. Pasca aksi teror yang terjadi di Mabes Polri Rabu lalu masih menyisakan sejumlah tanda tanya. Selain keberadaan pistol milik ZA yang masih misteri, juga peristiwa baku tembak yang terjadi di jantung markas besar Polri. Tidak hanya itu, isi surat wasiat milik ZA yang ditemukan juga disebut mirip pola pesan terduga teroris L yang bunuh diri di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan. Lalu benarkah ajaran sesat dan intoleransi menjadi akar persoalan bagi radikalisme yang berujung pada aksi teror? Bagaimana dengan aparat keamanan membongkar jaringan terorisme yang ada di Indonesia? Inilah Prime Talk selengkapnya, Indonesia waspada teror. Yang bersangkutan ini adalah tersangka atau pelaku lone wolf yang berideologi radikal ISIS. Kepolisian tengah mengaudit sistem penjagaan dan pengamanan Mabes Polri usai peristiwa baku tembak di depan pos jaga dekat kantor Kapolri. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono menyatakan kelemahan yang ditemukan dalam sistem keamanan akan diperbaiki. Audit sistem keamanan juga dilakukan di markas polisi di wilayah lain. Meski diduga kuat pelaku penyerangan di Mabes Polri ZA, seorang diri atau lone wolf, polisi terus mendalami kemungkinan adanya jaringan atau kelompok di balik aksi teror yang dilakukan ZA, termasuk mengusut asal senjata api milik ZA. Kalau lone wolf seperti ini, mereka mendapatkannya sendiri. Salah satunya melalui media, internet, ya, melalui media sosial yang ada sekarang, banyak sekali hal-hal seperti ini. Berarti satu orang ya Pak, ya konfirmasi hanya satu orang? Iya. Tidak ada ZA, lain ya Pak? tidak ada, walaupun sekali lagi Densus mendalami kasus tersebut. Ya jelas ini masih didalami masalah senjatanya, karena juga ditemukan salah satu kartu tanda anggota dari sebuah klub menembak. Presiden Joko Widodo memberi pernyataan usai terjadi aksi penyerangan di Mabes Polri. Presiden menegaskan pemerintah tak akan memberi sedikit pun tempat bagi teroris yang beraksi di tanah air. Presiden meminta Kapolri, Panglima TNI dan Kepala BIN untuk meningkatkan kewaspadaan serta meminta masyarakat untuk tetap tenang dan menjaga persatuan. Saya minta kepada seluruh masyarakat di seluruh tanah air agar semuanya tetap tenang, tapi juga waspada dan menjaga persatuan, dan kita semuanya bersatu melawan terorisme. Saya juga telah memerintahkan kepada Kapolri, Panglima TNI, dan Kepala BIN untuk meningkatkan kewaspadaan. Saya tegaskan sekali lagi tidak ada tempat bagi terorisme di tanah air. Pasca aksi penyerangan di Mabes Polri, kepolisian terus melakukan pengetatan pengamanan dengan menambah personil di pos penjagaan markas kepolisian di semua wilayah, serta objek vital lainnya termasuk jelang perayaan Paskah. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, markas besar Polri menjadi sasaran aksi teror. Pelakunya berinisial ZA, tergolong muda atau milenial dengan nekat hanya membawa pistol masuk ke Mabes Polri. Kelompok mana di balik aksi teror ZA dan bagaimana mengungkap akar persoalan radikalisme dan terorisme? Kami akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir lewat sambungan online Deputi 7 Badan Intelijen Negara, Wawan Purwanto. Pak Wawan, selamat malam. Hadir juga Ketua Bidang Dakwah Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Khalil Nafis. Pak Khalil Nafis, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Ketua Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia, Reni Kusumo Wardani. Bu Reni, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu, terima kasih sudah hadir bergabung dalam Prime Talk. Saya akan tanya ke Pak Wawan dulu. Pak Wawan, melihat aksi penyerangan di Mabes Polri kemarin, ada temuan baru apa dari BIN yang bisa diinformasikan kepada kami? Muncul di mana-mana, dan apalagi kalau mereka sudah sebelumnya terpengaruh oleh ajaran-ajaran di media sosial yang mengajak dia untuk mengikuti pola-pola tertentu yang digunakan oleh JAD. Nah, oleh karenanya rentetan peristiwa dari sejak 2015 sebelumnya ya di Sulawesi Selatan, kemudian penangkapan di 6 Januari 2021 kemarin, rentetannya ya karena ada yang tertembak, yaitu antara Rizaldi itu, pengikutnya tidak terima terus melakukan suicide bomb, ya, penyerangan sebagai pengantin. Nah, dampak dari ini berkait juga dengan wilayah-wilayah lain karena mereka ternyata juga punya banyak pengikut dan simpatisan antara lain di Jawa, Nusa Tenggara Barat maupun juga di Sumatera, dan mereka memang berpencar. Nah, peristiwa selanjutnya tentu kita ikuti dengan berbagai penangkapan karena sebelumnya juga pengantin yang ada di Makassar ini juga buronan memang ya, yang diburu juga. Nah, keberadaan newcomer sering terjadi akibat dari pengaruh yang terjadi di sekitarnya terkait dengan berbagai upaya-upaya yang kita lakukan ya di aparat, dan termasuk adanya terjadinya penggalangan mendadak akibat melihat suatu peristiwa lantas dia tergerak untuk melakukannya. Kan tapi si ZA ini diketahui dari komunikasi jejaring yang ada, termasuk di medsosnya memang sudah mengikuti apa yang menjadi ajaran-ajaran JAD ini. Ini terbukti dari sejumlah komunikasi yang ada di media sosialnya maupun juga surat wasiat peninggalannya yang ditujukan untuk keluarganya gitu. Baik, dari keterangan Pak Wawan tadi, Pak Khalil Nafis, saya akan ke Anda. Kalau kita melihat isi surat terakhir atau surat wasiat yang disampaikan oleh pelaku ZA, ada kemiripan dengan surat yang disampaikan oleh pelaku aksi teror berinisial L di Makassar. Saya akan bacakan sedikit kesamaannya. Pelaku mengatakan berhenti berhubungan dengan bank menggunakan kartu kredit, menyebut bahwa pemerintah adalah togut, dan kemudian pelaku juga mengatakan kekecewaannya seperti itu. Menempuh jalan ini sebagai jalan untuk menyelamatkan diri dan memberikan syafaat untuk keluarga di akhirat. Jelas ini ajaran yang salah. Bagaimana dari MUI sendiri melihat untuk meluruskan informasi atau propaganda yang dilakukan oleh pihak terutama untuk merekrut anak-anak muda ini? Ya, kita perlu juga meluruskan tentang ismenya yang menjadi paham mereka, bahwa yang mereka tempuh merasa sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah itu tentu salah. Tentu kita harus masuk kepada mereka karena biasanya mereka tidak menerima kecuali dari gurunya. Artinya orang yang dipercaya di dalam kelompoknya. Tidak seperti halnya pada masyarakat pada umumnya yang bisa menerima kebenaran dari mana saja dan bisa menggunakan nalarnya untuk mempertimbangkan sebuah kebenaran baru dari yang dia yakini. Itu yang pertama. Yang kedua, kesalahan mereka adalah ketika memaknai konsep negara hanya pada konsep yang ada pada pikirannya. Yang itu hanya nama Islam dan setelah itu adalah taghut. Dan lebih salah lagi, mereka melakukan tindakan-tindakan merusak diri dengan bunuh diri itu, lalu merasa mereka lebih sayang kepada Allah daripada mama dan papanya. Yang ketiga tentunya fenomena tentang sosial yang anti riba
lalu disikapi dengan cara frontal atau dengan cara mereka menghancurkan. Nah, yang bisa kita lakukan adalah bersama-sama ada kontra narasi. Kita sudah banyak teman-teman yang melakukan ini, termasuk MUI itu bikin badan ya penanggulangan ekstremis dan terorisme. Itu dibentuk pada Musyawarah Nasional November yang lalu karena kita merasa penting mensosialisasikan Fatwa nomor 3 tahun 2004 tentang terorisme, bahwa perbuatan itu adalah haram dan bunuh diri itu bukanlah pekerjaan untuk mendapat syahid, sehingga kita perlu menyampaikan kepada masyarakat. Masyarakat umum saya pikir masih bisa kita jangkau, tetapi ada masyarakat yang sudah dijangkau oleh media sosial dalam kondisi latar belakangnya pribadi dengan kondisi tertentu. Mereka mudah menerima hasutan-hasutan untuk mereka mengambil jalan pintas. Ia masuk surga dengan cara merusak diri sendiri. Kita akan terus berusaha melakukan deradikalisasi dan kontra narasi, dan tentu akan menyebar da'i-da'i ini. Sekarang ada da'i yang memang khusus dalam masalah penyelesaian dan melakukan kontra terhadap terorisme dan pemahaman jihad yang salah. Sehingga jihad diartikan bukan membangun tapi merusak, bukan menghidupkan tapi mematikan. Nah, paham-paham seperti ini perlu kita kontra narasi dan perlu juga menyebar da'i-da'i ke masyarakat. Baik. Nanti kita akan bahas lebih jauh bahwa ada segmen khusus milenial melihat dari dua pelaku teror berusia masih sekitar 25 sampai 26 tahun. Nah, tapi saya akan tanyakan, kita akan bahas di segmen berikutnya. Saya akan ke Ibu Reni. Ibu Reni, dari keilmuan Anda, bagaimana Anda melihat aksi teror yang terjadi di Mabes Polri? Pelaku sendirian membawa senjata dan nekat untuk bisa dikatakan bunuh diri, mempertaruhkan nyawanya. Iya, Mbak. Jadi kalau kita lihat dan kita mencoba memahami kepribadian ZA ini dari informasi keluarga meskipun terbatas ya, dan juga informasi dari tetangganya, termasuk surat yang ditinggalkannya, ini tampaknya bisa kita tarik satu kesimpulan secara psikologis. ZA ini memang anak yang pendiam, banyak menarik diri dan tertutup, serta tidak punya cukup banyak teman, seperti itu. Nah, ZA ini boleh dibilang sebagai pribadi yang kesepian ya, karena setiap orang itu kan pasti butuh satu lingkup sosial yang cukup untuk dia mengekspresikan dirinya. Dan memang setiap orang pada dasarnya pasti ingin menjadi pribadi yang bermakna dan diakui. Nah, sangat besar di sini kemungkinan dalam hasrat untuk dapat bermakna tersebut, ZA mencari melalui berbagai hal yang tentunya yang mudah dijangkau dan dapat dijangkau oleh dirinya. Nah, saat ini kita tahu bahwa media sosial ini merupakan jawaban yang paling ideal pada anak-anak dan orang-orang muda zaman sekarang ya, untuk mencari berbagai informasi, terutama untuk menjawab kebutuhan apa yang ada pada dirinya. Dalam konteks ZA ini adalah bagaimana dia bisa merasa bermakna dan berbuat sesuatu gitu di dalam satu kehidupan. Nah, dengan medsos ini dia dapat memilih berbagai hal, tapi tampaknya di sini ZA lebih memilih kepada agama dan ingin dapat menjalankan agama yang diyakininya itu secara sebaik-baiknya. Nah, tentu saja ini baik ya, tetapi dunia medsos saat ini memang sangat rentan jika penggunanya tidak memiliki kepribadian yang kuat. Rentan untuk mudah dipengaruhi, terlebih jika dia merasa diterima oleh kelompok yang dia masuki itu gitu, sehingga ini menjadi sebuah ide penyamaan ide ya, konformitas terhadap ide-idenya. Dan disinilah dia kemudian akan banyak mencari tahu yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, lebih tahu, dan memasukkan apa yang diketahuinya itu menjadi bagian yang sangat diyakini sebagai bagian dari belief kognitifnya. Maka kalau ini sudah menjadi belief kognitifnya, intensi perilakunya pun akan cenderung searah dengan apa yang diyakininya begitu. Maka jika iya betul dipercayai, diyakini ya, menjadi satu bangunan belief gitu di dalam dirinya, sehingga dia bisa nekat untuk melakukan hal seperti yang kita lihat ya bersama di dalam yang dilakukan oleh ZA di Mabes Polri. Oke, baik. Saya akan minta tanggapan dari Pak Wawan, tapi usai jeda Pak, soal tadi keterangan dari dua narasumber, dari Pak Khalil Latif dan juga Ibu Reni, soal kenekatan, kemudian propaganda yang terjadi, dan apakah sudah cukup yang dilakukan oleh banyak ormas termasuk MUI untuk
merekatkan kembali, menarik kembali orang-orang yang salah jalan ini. Tetaplah bersama kami. Saya akan kembali ke Pak Wawan. Pak Wawan, silakan Anda menanggapi statement dari Pak Khalil tadi bahwa sebenarnya sudah banyak gerakan dan upaya yang dilakukan juga untuk merangkul gitu, menjaga bahwa tidak ada lagi pihak yang terkena doktrin yang salah. Tapi mengapa kan sulit sekali untuk membakar atau kemudian mencari solusi dari akar permasalahan radikalisme? Di mana titik simpulnya? Apakah dari anggaran, apakah dari sistem, atau kurang masifnya partisipasi dari semua pihak? Ya, sebetulnya memang ada 3 kekosongan ya. Kekosongan isi kepala, isi hati, atau isi perut. Ya. Masing-masing berbeda. Isi kepala berarti pemahamannya yang keliru tatkala dia melihat fenomena yang ada atau ajaran yang ada. Isi hati berarti keyakinannya yang keliru. Seolah-olah yang disampaikan tanpa asbabul nuzul. Jadi asbabul nuzul itu sebab-sebab turunnya ayat. Ayat-ayat yang turun di medan perang ditaruh di medan damai. Sehingga seolah-olah ini bisa berlaku untuk mana saja. Kemudian juga menyangkut masalah perut. Memang ada sebagian yang persoalan itu. Nah, dari tiga permasalahan isi kepala, isi hati, dan isi perut, mana yang paling banyak menjadi permasalahan dan menjadi celah perekrutan? Ya, kalau yang terakhir ini sebetulnya masalah pemahaman ya, pemahaman yang ada isi kepala dan juga isi hati ini. Karena mereka makan mentah begitu saja apa yang ada di media sosial dan dari pergaulan yang mereka lakukan. Dan banyak agitasi-agitasi yang ada di medsos, di mana 60% itu hoax. Nah, biasanya intoleransi dan radikal itu lahir di masyarakat yang tidak kritis. Mereka banyak yang taklid, dia menelan mentah begitu saja, seolah-olah ini sebagai sebuah pembenaran. Itulah sebabnya maka terus dia mengikuti ajakan itu. Apalagi di pergaulan yang kebetulan dia rata-rata bergaulnya ya kepada yang seafiliasi. Dari situ saling menguatkan malah, bukan juga menetralkan. Ini yang berikutnya dia akan menjauh dari keluarga. Bahkan dengan keluarga yang meskipun seagama tapi pandangannya berbeda, dia musuhi. Yang di luar kelompoknya dianggap togut gitu ya, dianggap kafir. Sehingga akhirnya ini melihat pada satu lini yang karena merasa ada iming-iming surga tadi dengan cara-cara yang tidak lazim, maka akhirnya dia terus ingin menyalurkan hasratnya ini untuk sebuah sikap bunuh diri. Padahal kita selalu mendorong bahwa kita harus berani hidup, bukan hanya berani soal mati, sebab mati kan sebuah keniscayaan, semua juga akan mati. Nah, sehingga kita selalu memberikan literasi, ya, kita melakukan patroli cyber 24 jam, literasi publik yang kita berikan juga secara menyeluruh, dan juga kita pantau kalau ada yang miring-miring kita peringatkan, kemudian ada diantaranya yang kita lakukan counter, kemudian ada yang diblokir ataupun di take down. Serta ada juga yang dituntut secara hukum. Jadi kalau memang bandel-bandel ya akhirnya dituntut secara hukum. Ini semua adalah yang kita lakukan. Dan memang ada juga yang muncul lagi dengan nama akun yang baru. Nah, beberapa diantaranya ditangkap oleh adik-adik kita yang kebetulan berpikir tadi, ya ada kekosongan-kekosongan tadi. Nah, inilah yang akhirnya mempengaruhi dia untuk lantas bergerak yang terkendali dari sisi-sisi ketertutupan. Baik. Kalau dulu itu membentuk kelompok kecil seperti usro-usro atau kelompok ya 4 orang, 5 orang. Nah, sekarang cukup dengan medsos, di situ bahkan bisa melakukan tanya jawab. Apakah semakin sulit mengungkap akar persoalan radikalisme ketika media sosial begitu marak dan propaganda bisa dilakukan tanpa harus bertatap muka, Pak Wawan? Memang media sosial sekarang bisa langsung ke gadget masing-masing. Bahkan dia asik sendiri di sebuah ruangan atau di kamarnya dengan buka gadget, bisa berkomunikasi dengan luar.
Nah ini selalu kita dorong supaya orang tua juga proaktif melihat perilaku anaknya yang ada perubahan-perubahan seperti apa yang dibaca di media sosial, apa yang diikuti, termasuk juga kepada siapa dia berhubungan. Ini yang kita sering tidak kontrol, sehingga akhirnya belakangan justru kebobolan terjadi dan kaget. Keluarganya rata-rata kaget itu. Baik yang di Makassar maupun di Jakarta ini ternyata seperti itu. Nah, oleh karenanya maka kita semua harus proaktif memahami dan selalu komunikasi. Karena komunikasi yang baik akan menghindarkan diri terjadinya miskomunikasi dengan pelaku-pelaku itu. Baik, saya akan ke Pak Khalil Nafis. Pak Khalil, tadi Anda sudah menjelaskan sebenarnya ada hal yang sudah dilakukan. Tapi saya mencoba untuk mengcounter narasi yang ternyata sama ini. Dari dua surat ini banyak sekali istilah diksi yang dipakai hampir sama, terutama dibuka dengan wasiat kepada yang saya cintai, tapi Allah lebih mencintai mereka. Lalu kemudian ditulis juga pelaku menyatakan menempuh jalan ini sebagaimana jalan Nabi untuk menyelamatkan diri dan memberi syafaat untuk keluarga di akhirat. Kalimat yang saya bacakan tertuang di dua surat wasiat dari pelaku teror di Makassar dan juga Mabes Polri. Bagaimana mengcounter informasi atau doktrin yang disampaikan ini, Pak Khalil? Pertama, kita harus meluruskan makna jihad. Bahwa jihad itu tidak semata-mata pembunuhan, dan kita melakukan jihad yang sifatnya perang itu kalau kita diserang, bukan kita menyerang. Nah, oleh karena itu makna jihad bisa diartikan seperti jihad melawan kebodohan. Tentu kita dengan cara memintarkan, melawan kemiskinan dengan cara mengkayakan, yang kita sebut dengan bagaimana kita jatuh menghidupkan bukan mematikan. Kemudian mereka dengan cara bunuh diri itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Di Al-Quran surah Al-Maidah ayat 32 Allah berfirman, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala nasa jami'a." Membunuh orang tanpa dosa itu bagaikan membunuh manusia atau membunuh kemanusiaan. Ketika dia bunuh diri, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 195, "Wala tulqu bi'aidikum ila tahluka." Janganlah Anda menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, membunuh. Ada hadis yang itu jelas-jelas menjelaskan bahwa orang yang bunuh diri itu masuk neraka. Man taradda min jabalin faqatala nafsahu fa huwa fi nari jahannama yataradda fiha khalidan mukhallada. Barang siapa yang menyatukan diri dari sebuah gunung lalu ia terbunuh, maka ia akan masuk neraka dalam keadaan terhempas di dalamnya, kekal lagi dikekalkan. Jadi kalau dia alasan berkenaan dengan keagamaan mengikuti Rasulullah, jelas dia salah. Jadi bisa saja karena dia tidak paham, bisa saja dia salah paham, atau orangnya lama-lama jadi paham yang salah dan tidak mau paham terhadap keterangan-keterangan dari ulama. Nah, kita ini penting ke depannya adalah mencari guru. Jadi jangan sembarang guru. Kita sebut dengan namanya sanad mata rantai, transmisi keilmuan itu penting di dalam agama sehingga kita tidak tersesat nanti masuk pada orang-orang yang memanfaatkan agama untuk menghancurkan bangsa ini. Atau mungkin dalam kondisi kebatinan yang salah sehingga salah memahami agama dan ia merusak dirinya sendiri dan merusak bangsa ini. Indonesia ini sudah negara yang sesuai dengan ajaran Islam. Sesuai dengan syariat Islam yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, sesuai dengan ajaran Islam yang diajarkan Rasulullah di Madinah dengan namanya konstitusinya Piagam Madinah. Baik, saya akan minta tanggapan Ibu Reni, terutama tadi statement yang menarik dari Pak Wawan, ada permasalahan isi kepala, isi hati, dan isi perut. Kita melihat bahwa pelaku teror ini perempuan sendirian, banyak sekali sekarang perekrutan dilakukan atau pelaku teror juga dilakukan oleh pihak perempuan. Bagaimana Anda melihat, kita sambung dengan tadi permasalahan kepala, hati, dan juga perut. Tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Ibu Reni, saya akan kembali ke Anda. Saya ulang sedikit pertanyaannya, ketika kemudian pelaku teror ini sekarang banyak sekali dilakukan atau berjenis kelamin perempuan, bagaimana Anda melihat ini, bahwa ternyata teror tidak mengenal gender, berkaitan dengan soal keyakinan dan mungkin pendidikan. Pelaku teror berinisial ZA, dia sempat mengenyam pendidikan tinggi di sebuah universitas.
Iya, kalau menurut saya justru bukan aksi nekat ini tidak mengenal gender, justru mereka ini mengenal gender, Mbak. Jadi karena dia tahu bangunan gender itu menganggap perempuan adalah orang yang lemah, figur yang lemah. Jadi pada saat mereka terlibat di dalam aksi-aksi seperti ini, ya bisa jadi lepas ya dari satu pantauan begitu, atau perempuan dianggap nggak apa-apa begitu, padahal perempuan ini juga bisa berpotensi untuk melakukan hal-hal yang sifatnya keras begitu. Jadi menurut saya kelompok ini justru mengenal gender dan memanfaatkan bangunan gender yang timpang itu, maka merekrut dan menggunakan perempuan di dalam aksi-aksinya. Jadi kalau tadi Pak Kapolri menyatakan ini adalah lone wolf begitu ya. Lone wolf itu kan berarti bukan dia sendirian ya. Wolf itu adalah komunitas hewan yang selalu bersama-sama. Jadi pasti ada yang lainnya. Nah, kalau dia sudah jadi lone wolf itu kan berarti yang sudah diumpankan, dikorbankan begitu kan. Nah, ini ada yang lain di belakang dia gitu. Dia tidak sendirian meskipun melakukan aksi itu terlihatnya sendirian gitu. Kasat matanya dia ada pihak yang menyuruhnya untuk melakukan, berarti tanda kutip ini bukan panggilan dari diri sendiri. Ada pihak yang mendorong itu. Selain sudah ada tadi ya paham yang dia yakini, meskipun paham itu keliru ya, jadi kekeliruan paham yang dia yakini sehingga sangat mudah sekali bagi kelompok-kelompok seide itu untuk mendorong. Kalau saya curiga ada oknum-oknum atau ada ya kelompok-kelompok di belakangnya, jadi dia benar-benar lone wolf dalam arti dia yang memang dikorbankan oleh kelompoknya seperti itu. Jadi kalau udah seperti ini dia udah nggak mengenal pendidikan, Mbak. Pendidikan bisa saja tinggi, tetapi kalau dia sudah bicara keyakinan, nah padahal keyakinan itu keliru, tidak ada insight terhadap kekeliruan akan keyakinannya tersebut. Ini yang kemudian tidak terpantau oleh lingkungannya sehingga berkembang ya menjadi perilaku yang tidak dapat dikendalikan oleh lingkungan normalnya begitu. Harusnya sudah ada ciri-ciri yang bisa dibaca tuh sama keluarga. Seperti apa ciri-cirinya dan mungkin berkaitan dengan karakter perempuan yang mungkin dilihat lebih lembut dan lain-lain, apakah jadi menjadi celah untuk lebih mudah untuk merekrut? Kalau perempuan jelas akan lebih mudah buat direkrut gitu karena dia selama ini kan perempuan itu selalu dianggap makhluk yang lemah gitu. Jadi perempuan itu juga sering kali ingin menunjukkan begitu peran ya. Nah, tergantung sekarang dia berada di kelompok yang mana. Maka kalau berada di kelompok ekstrim seperti ini ya dia ingin berperan di dalam konteks kelompoknya. Nah, kalau kita bicara ciri-ciri tadi sebetulnya kita bisa melihat ya lingkungannya. Kalau sudah mulai ada eksklusivitas, misalnya berpikir yang eksklusif, menampilkan diri sebagai individu atau kelompok yang eksklusif dalam berpikir, bersikap, berperilaku, serta menggunakan pendekatan in-group, out-group dalam beragama. Jadi yang benar tuh yang pahamku, yang lain tuh salah gitu ya. Kemudian ada totaliter dan hakimiyah. Totaliter ini hukum Tuhan itu ya satu-satunya. Peraturan sistem yang dibikin manusia itu salah. Gitu. Nah, masalahnya totalitarian ini kemudian harus dibawa sebagai keyakinan harus dipresentasikan di level negara. Sehingga negara yang tidak berdasarkan syariat itu dianggap sebagai togut gitu ya. Nah, ini kan sebetulnya sudah bisa terbaca dari bagaimana anak ini bicara, bagaimana anak ini berpendapat, bersikap sehari-hari. Tadi Pak Wawan sampaikan, Pak Wawan tadi sampaikan ada paham-paham literal pada kitab suci ya, dia berpikirnya literal banget gitu pada kitab suci, teks-teks sakral tanpa menghubungkannya dengan sejarah atau konteks keadaan saat ayat itu diturunkan. Itu terlihat dari suratnya ya, dia gambarkan seperti itu. Saya minta tanggapan dari Pak Wawan dan Pak Khalil Nafis usai jeda, termasuk juga bagaimana mensinergikan antara pemerintah dengan tokoh agama. Pak Wawan termasuk juga antisipasi adanya teror susulan. Tetaplah bersama kami.
Baik, pemirsa, kita lanjutkan. Pak Khalil, saya akan kembali ke Anda dengan pemahaman yang sesat terhadap agama dan kemudian peristiwa teror yang bisa dikatakan belum berhenti sampai kemarin sore. Apa yang harus dilakukan sinergi antara target pemerintah, upaya yang dilakukan juga bergabung dengan para tokoh agama, ulama, dan termasuk juga ormas-ormas Islam? Ya, kita mengenal terorisme. Terornya itu harus diselesaikan oleh aparat pemerintah, penegak hukum, ditangkap. Bahkan barangkali harus digali dari mana akarnya, mempunyai kesamaan ideologinya di dalam meraih syahid itu atau dengan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Jadi teror harus ditangkal sebelum mereka meledakkan. Bahkan kalau boleh usul barangkali sekiranya bisa diringkus tanpa harus ditembak mati, itu lebih baik untuk bisa diinterogasi dan dicari akarnya. Yang kedua, tentunya perlu isme ini adalah bagiannya para ulama, tokoh masyarakat. Maka kita harus kerjasama dari orang tua, lingkungan. Ketika ada paham yang aneh-aneh, yang beda-beda di keluarganya, segera berkonsultasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama setempat. Jangan sampai mereka bergerak sendiri sampai melakukan ledakan-ledakan atau melakukan pengrusakan-pengrusakan. Oleh karena itu, ini adalah masalah kita bersama, bukan hanya masalahnya aparat atau bukan masalahnya pemerintah, bukan masalahnya tokoh agama, tapi kita semua untuk melakukan pencegahan dan juga pemberantasan terorisme ini. Baik. Terima kasih Pak Khalil Nafis tadi untuk closing statement Anda. Pak, ada sempat disampaikan Pak Wawan momen pandemi dan juga jelang bulan Ramadan, dua momen yang bisa dipakai untuk mereka. Apa yang harus diantisipasi lebih jauh, Pak Wawan? Ya, terima kasih. Memang pandemi ini rata-rata orang malah berkumpul di rumah, apa-apa menggunakan Zoom ataupun juga media sosial, sehingga itu makin gencar dia untuk memperoleh ajakan-ajakan ataupun ajaran-ajaran karena asik secara tertutup, tidak banyak keluar dan tidak banyak berinteraksi. Nah, disinilah yang lantas memperkuat ataupun dia makin asik sendiri dengan kondisi itu. Kemudian kalau di Ramadan memang ya ini kalau ada keyakinan yang mengatakan Ramadan kalau berbuat seperti itu pahalanya lebih besar. Ini pemahaman yang keliru. Karena medan Indonesia ini bukan medan perang, bukan Darul Harb, tapi Darul Salam. Medan damai. Kalau di tempat perang lain soal. Dan memang kita kan tidak dalam kondisi seperti itu. Maka dulu ada yang mendorong supaya kita rusuh seperti Suriah. Kita tetap menepis. Tidak, Indonesia tetap medan damai. Inilah sebabnya maka kita terus memberikan pemahaman publik bersama dengan Ormas, OKP, kementerian lembaga terkait, dan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat. Saya sendiri sekarang di Kalimantan Selatan, saya besok juga jumpa dengan jumlah tokoh-tokoh adat dan juga KUB, tokoh-tokoh masyarakat. Perlukah eskalasi keamanan ditingkatkan terutama jelang bulan Ramadan, Pak Wawan? Ya, tentu saja kita terus waspada di memberikan pemahaman hingga ke lini terbawah, hingga lini keluarga supaya keluarga paham. Kalau gerak-gerik anak-anaknya kan dia yang paling paham. Oleh karenanya perlu kedekatan dan komunikasi yang timbal baik, karena komunikasi yang baik akan menghindarkan diri dari terjadinya miskomunikasi. Oke, baik. Ibu Reni, terakhir banyak keluarga atau bahkan orang tua yang terkaget-kaget melihat anggota keluarganya atau anaknya ternyata terlibat dalam sebuah aksi teror. Apa message yang bisa Anda sampaikan juga kepada keluarga? Ya, betul. Meskipun manusia itu berkembang ya. Berkembang itu dipengaruhi oleh konteks lingkungan. Ada hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan yang kemudian akan membentuk tingkah laku individu tersebut. Jadi sebetulnya harapan saya setidaknya baik itu di lingkungan keluarga maupun di lingkungan pendidikan, ini PR kita bersama ya untuk mengajarkan dan melatih 10 keterampilan hidup pada anak. Seperti misalkan dia diajar untuk mampu mengenal dirinya sendiri. Sehingga dia tahu kelebihannya dia apa yang bisa dikembangkan, kekurangan kelemahannya apa yang bisa kemudian tidak dimunculkan terlalu menjadi heboh begitu ya. Kemudian empati, berpikir kritis, berpikir kreatif. Sehingga pada saat dia dihadapkan pada satu situasi sulit dalam kekosongan dirinya, dia masih mampu melakukan pengambilan keputusan yang adaptif begitu. Jadi dia
bisa memecahkan masalah juga dengan coping yang lebih baik, relasi interpersonalnya juga bisa lebih baik, dia bisa mengatasi stres, dia bisa mengelola emosi. Nah, ini adalah PR pendidikan kita baik di keluarga maupun di sekolah serta di lingkungan sosial pada umumnya begitu. Baik. Ya. Terima kasih banyak diskusi kita pada malam hari ini, menarik sekali Pak Wawan, Pak Khalil Nafis dan juga Ibu Reni. Terima kasih atas diskusi dan juga waktu Anda, semoga bermanfaat bagi pemirsa kami. Bersama-sama kita harus mampu melawan terorisme dan aksi radikalisme. Terima kasih, selamat malam, dan juga pemirsa terima kasih atas atensi Anda. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV.